lanjutkan perkara puasanya Ahlul Badar. Sudah paham? Amalannya sudah tahu? Ya. Penutupnya tadi. Apa penutupnya? Penutup doa tadi. Itu dibaca terakhir. Namanya Mau'idotil Hasanah. Ya kan? Ubaroi Badarin. Ditutup wa'udallah hakun. Nanti dong share. Pakat ya? Doanya itu 313 banyak dong. Kalau ingin keren doanya yang keren makbul yang dibaca bro. 313 baca nama aja susah. Tiap nama ada arti makna. Duduk. Itulah nama sahabat Ahlul Badar, ada hikmah. Tadi maka disebut itu artinya apa? Bilal ada arti, Bo. Betul kan? Nah, itu yang kita mohonkan supaya nempel, membantu kita sebagai wasilah. Nggak mungkin kita sampai Jakarta nggak naik mobil Al-Hijrah, nggak mungkin. Betul kan? Analogi gitu, Pak. Kita bahas yang bab kedua, amal ma'adu. Mudah-mudahan kaji tadi bisa kita amalkan. Nah, penting tadi, insya Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Ali Imran surat 3 123, dibaca Ikhwan. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Kunci Quran tadi amalannya mana? Udah dapat amalannya? Tadi bertawasul kepada Ahlul Badar. Sampai Pak? Sampai maka antum akan dimenangkan walaupun antum lemah. Nah, jangan kalah sama orang Iran, bro. Sampai yakin, hakul ya, yakin karena ada di Quran. Baca ayat keduanya, Al-Anfal suratnya 8 ayat 9, baca tuh. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. 1000 malaikat, yakin Ahlul Badar. Duduk yang nempel di 313. Ya. Kata siapa? Kata Andong. Enggak yakin juga ya, kawan banget dibingungnya nih. Buktinya nggak yakin mah banyak bener ngamalinnya 313, capek lah doang gitu, lapar beko, alah nggak usah ngaji sih kok. Nggak perlu susah-susah kalau dia dong gajinya. Al-Anfal surat 8, nungguatin nih ayat 12, baca. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا
الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah para mereka dan paculah tiap-tiap jari mereka. Menang nggak? Timbul takut nggak lawan? Nah, orang kenyang tuh menjadi takut. Itu rasanya. Ya, persempit setan itu takut ya. Ya. Sampai ya. Hadis sahih. Nah, ini kalau nggak dikuatin dalil apa hadisnya, takut katrat tenung gitu aja. Ya. Ya, hadis disebutkan masyarafatil kiramil bara'ah, disebut juga sapara kiram bara'ah, turun sama antum. Malaikat itu turun nempel ke antum, kelihatan nggak sekarang? Jawab. Rahmat nggak kelihatan, itu rahmat. Kalau antum ngelihat, kabur antum sekarang. Sampai. Jadi nggak kelihatan, itu rahmat bro. Nggak berilmu pun rahmat bro, bukan jadi sombong. Sampai merasa tidak tahu tuh keren, itu malamat. Maka antum ditolong Allah, ditolong malaikat. Itulah puasa Ahlul Badar. Antum mau dinilai sama makhluk atau mau dinilai sama makhluk langit dalam hidup kondisi sekarang? Oh, di like 1000, sorry ya. Subscribe 1000, sorry ya. Gitu bro. Nggak sanggup deh. Ini enggak. Sampai master masih itu yang dikejar. Ngaco kan? Bukan nggak boleh, biarin aja. Nggak kelihatan, itu rahmat bro. Kalau ngelihat kabur kita dikira hantu, halu. Kan gitu, pikiran kan halu. Apa kata jawaban Jibril? Ya Muhammad, innal malaikatal ladin syaraku fil harbi fidalika asri mitlal asidoqairal ladina syaraku fil harbi kanu ambal asdeqa. Hai Muhammad, malaikat-malaikat yang ikut berperang di zaman itu, sebagaimana sahabatmu yang ikut berperang adalah sahabat paling mulia. Di kondisi sekarang masih ada. Tentunya berperangnya dalam berperang melawan setan yang mengalir di darah antum. Maka yang ikut berperang saat ini juga malaikat muqarrabin yang sangat mulia. Jadi satu orang ada malaikat penjaganya di Ahlul Badar, muqarrabin, kiraman katibin. Begitulah orang yang berpuasa secara nafsiah. Bayangkan puasa, belum makan, belum minum, melawan orang yang kenyang. Secara logika, orang belum makan lemes, secara hitungan pasti kalah. Yang menang kan kenyang, kan gitu. Coba perhatikan di zaman kita berpuasa, di zaman Talut, sama belasan bahkan puluhan ribu tentara. Kata Tal dalam Quran, jika kita bertemu sungai, jika kita bertemu mata air, jangan engkau minum banyak-banyak, jangan serakah, walaupun sudah dibolehkan berbuka, tapi minumlah seteguk, diambil pakai tangan. Apa kata tentara Talut yang durhaka ini? Susah amat, diatur-atur, minum aja diatur. Kekenyangan mereka, tidur.
Ini iktibar, ketiduran di sekitarku. Yang bertahan minum seteguk cuma 313 orang ahlul badar. Itu praktek kekinian. Mereka pangkatnya, kalau zaman sekarang disebut wali zaman. Wali zaman. Kalau antum praktekkan setahun di bulan Ramadan, diikuti prinsip itu, maka antum menjadi betul-betul wali zamannya. Itulah ampalos. Kuncinya paling berat, malamat, menutupi kemampuannya. Berat tidak? Menutupi inayahnya berat tidak? Menutupi karomnya berat tidak? Ada yang bukan mencikui. Putus karom antum. Itu syaratnya. Itulah ahlul badar. Para wali zaman mendekati sepangkat para wali Allah, mendekati sepangkat para sahabat. Karena itu zaman Rasulullah sudah tak ada lagi nabi. Karena kita tidak boleh menyamakan ke nabi, kecuali hanya kepada beliau. Di bawah itu kita pangkatnya. Maka ahlul badar disebut sebagai wali sahabat Rasulullah, walaupun hidup antum di zaman sekarang. Hatta Nabi Khidir walaupun masih hidup, ada 5 nabi. Zaman sekarang statusnya bukan nabi, tetap wali, karena sudah ditutup oleh Nabi Muhammad. Walaupun sebelumnya dia nabi. Begitu cara mengilmuinya. Enggak lagi wali, enggak lagi sebagai nabi, tapi wali, mengikuti nabi. Hanya sebagai wali Allah. Itu sebabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahlus Sunnah, memasukkan iman, memasukkan Nabi Khidir sebagai sahabat Rasulullah SAW di konteks zaman sekarang. Coba perhatikan ikhwan. Talut mempuasakan tentaranya 313. Enggak minum dengan nafsu. Nabi Muhammad puasa beneran sama sahabatnya, jumlahnya sama 313. Baru setelah itu berkembang tentara Rasulullah 313, dari 313 menjadi 1000, jadi 2000. Intinya 313, di dalam diri mereka tidak ada lagi gejolak nafsiyah yang sangat berarti. Artinya zaman Talut tidak berpuasa, pas berbuka serakah, nggak berkembang dia. Tapi kalau puasa nafsiyah, walaupun sudah dibolehkan berbuka, tetap secukupnya. Duduk. Itulah termasuk salah satu praktek berbuka pada nafsiyah. Jangan serakah, Pak. Ada hak orang lain kalau berlebih 5 sempurna antum. Duduk. Maka mulia banget kalau orang mengasih makan kepada orang yang kelaparan pada bulan puasa. Sudah. Ini penting, ada beberapa makna yang perlu kita jelaskan. Antum potong saja. Puasa itu milikku, kata Allah. Rahasianya di sana. Hampir setara dengan Quran surat Al-Hajj ayat 26. Iqra iwan. وإذ بوأنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين
والقائمين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu perserikatkan suatu apapun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Watahhir baiti, sucikanlah baitku, sucikanlah rumahku. Badan antum itu rumah Allah, Baitullah itu rumah Allah, sucikan dengan cara ditahan saum. Jadi Allah menyebut memuliakan Ka'bah walaupun itu materi, dan mengatakan itu rumahku, betul? Itu kan materi. Ka'bah itu rumahku. Tapi Allah butuh rumah enggak? Jawab. Logika. Allah butuh rumah? Enggak. Tapi di Quran itu rumahku. Jadi maksud rumah di situ adalah rumah tempat menyembahku. Jadikan badanmu untuk sujud kepada Allah, tidak mensyirikkannya. Begitu puasa nafsu yang tinggi, tapi rumah tempat menyembah Allah itu benda. Benda ya? Benar. Benda hidup apa benda mati? Ada benda mati, ada benda hidup. Benda mati itu dia menjadi bernilai. Benda mati aja bisa jadi bernilai. Batu kotak bisa jadi bernilai ketika ada orang yang sholat di dalamnya. Puasa nafsiyah ada, di rumah tidak ada yang sholat, celaka antum. At-tulbu itu dia punya riyadhah. Tubuh itu punya amalan, amalan yang nggak bisa dilihat orang. Kalau antum sholat kelihatan sholat antum sama orang, kelihatan sholat antum itu kelihatan sama orang. Baca Quran kedengaran sama orang. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-summu li wa ana adzabi. Hadis Sahih Bukhari Muslim, puasa itu milikku. Beda dengan sholat, beda dengan baca Quran. Ini kan di Al-Hajj, di ayat 26 ya. Itu tadi disebutkan wa'iz bawa nawi, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah. Watahhir baiti, sucikan tempat itu. Kan gitu. Jadi amalan yang nggak bisa dilihat orang itu kira-kira bisa dijawab. Puasa, sholat kelihatan, sedekah kelihatan, baca Quran kedengeran orang lain. Puasa kalau antum nggak menyebut, orang nggak tahu antum puasa. Puasa yang tinggi antum tidak sebut puasa sedang berpuasa, kecuali orang itu mengajak kejoliman. Nah, itu ilmunya ya. Jadi apapun makhluk di sekitar kita nggak akan tahu kita ini lagi puasa sampai kita bilang maaf aku lagi puasa, gitu bro. Tapi Nabi mengajarkan jangan ngaku puasa. Nabi ngajarin, karena puasa untukku. Puasa kemana? Dalam bab ini ngaku puasa itu kalau diajak berantem sama orang, paham ya? Insahu ahadun amahu fayyakul ini.
Kalau ngaku puasa itu saat orang ngajak berantem, itu artinya. Diajak berantem sama orang, itu baru kita ngaku puasa. Berarti puasa itu yang dimaksud Rasulullah bukan sekedar puasa lapar haus saja. Maksudnya dalam nih, ada puasa emosi. Maka beliau mengatakan siyamu inamalini. Allah tinggikan, Allah utamakan mereka. Kalau puasanya sampai ke emosi, nafsu kamu bertahan. Duduk. Ada dua hal. Pertama, sirun walun batinun. Puasa itu amal sir, rahasia. Amal yang rahasia. Orang nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Wa amalun batinun. Amal batin. Maka orang yang ingin mengolah batinnya dia harus puasa nafsiyah, bukan lahir batin saja. Kalau mengolah spiritualnya begitu, supaya malaikat itu karena sifatnya rahasia membantu kita. Analoginya begitu. Betul? Iya benar. Benar. Kenapa orang Islam hari ini kurang tajam agamanya, kurang peka perasaannya? Bisa jawab, kurang peka kolbunya, kurang peka hatinya, karena jarang puasa emosi, nafsun tadi. Firasatnya itu daripada kiai, ustadz, ulama kurang peka jadinya. Gini ya, kita dapat firasat tapi kita enggak paham. Itu ada di kolbu. Semua dapat ilham karena kita nggak pernah puasa nafsiyah, maka ilham kita tertutupi. Kenapa? Karena kurang puasa. Puasa mana? Puasa nafsiyah tadi berbarengan puasa lahir. Di luar sana ada orang nggak bersyariat, bahkan nggak beragama, tapi rajin tirakat puasa, dijaga akhlaknya, tidak menjolimi orang. Itu udah puasa batin, tapi secara hukum syariat nggak sah. Tapi efeknya bisa tajam dia kepekaannya daripada ustadz ulama. Betul? Pernah nggak ngelihat? Pernah nggak dengar? Bukan karena kenapa-napa nih ya. Ditanyakan kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW, kenapa ada ahlul kitab kok tajam bener firasatnya? Ahlul kitab itu nggak akidah muslim, dia ahli epistemologi, tajam firasatnya, karena juga menjaga akhlaknya. Apalagi kita sudah mukmin, kita jaga akhlaknya, puasanya nafsiyah, peka sekali antum. Mau gempa aja udah tahu antum. Nabi mengatakan karena puasa tirakat itu bahasanya bukan dipisahkan hanya puasa tapa, harus pula puasa menahan lapar dan minum, naikkan puasa antum. Jadi puasa itu amal dahsyat. Sungguh amalnya luar biasa. Kalau dua-dua, apalagi naik level ketiga, belum penuh kaji, bisa menutupi kesalahan. Makanya Nabi Adam dulu sujud 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum. Wajar Nabi Adam tumbuhnya di surga, punya kekuatan begitu, tingginya sepohon kelapa. Lah kita tingginya aja 2 meter, udah tinggi banget, mau puasa 40 hari, iya is dead lah ya. Maka Allah menghitungnya beda ya. Wajar kalau Nabi Adam nggak makan, nggak minum juga nggak masalah. 40 hari, kita 4 jam bingung, otak kita bingung. 4 jam aja nggak makan, kita bingung otaknya. Bener nggak? Lainnya ke situ. Layarahu qalku waduluria. Tidak ada makhluk yang melihatnya kalau antum puasa. Hanya Allah yang tahu. Kecuali orang diberitahu kita puasa. Kenapa diberitahu puasa? Karena kita diajak jolim. Gitu ada pada puasa yang tinggi. Sehingga banyak ria pada puasa. Banyak. Gini, di puasa itu sebenarnya nggak ada ria. Tapi orang sekarang banyak rianya. Kalau sholat masih bisa ria nggak? Jawab, bisa. Sholat
masih bisa riak Pak. Coba cek deh, kalau rukunya sujudnya lebih lama di masjid daripada di rumah ngebut, udah riak tuh. Nah, di masjid nih, lamain lah, ini rumah Allah. Nah, di rumah apa setor jidat iri lagi, udah riak tuh. Salah ya. Tuh. Itu ciri-ciri ria bro. Ciri-ciri ria harus dibenahin tuh dalam puasa nafsi. Tapi kalau sujudnya di rumah, sujudnya di mana saja panjang, insya Allah itu udah mulai stabil tuh, rianya udah mulai dihalau. Sepakat? Nah gitu Pak. Ria ini kan perasaan ingin dilihat orang. Pas sholat perasaan kita ingin lihat orang, udah banyak istighfar nih Pak. Berat Pak malamat itu. Perasaan dilihat beramal namanya iri. Kalau beramal namanya iri. Kalau sholat ria, bedain. Ingin dilihat gua 1 miliar itu iri namanya. Paham ya bedain? Kalau sombong apa? Bisa jawab nggak? Sombong itu perasaan punya ilmu paling gede. Gua lulusan Al-Azhar, sorry ya. Itu sombong namanya. Tinggi mana Pak? Makanya ujian orang yang berilmu mendekati iblis. Gimana nih? Bener gak? Punya harta, punya ilmu, udah sombong tuh. Berat ujiannya. Itu kan mesti ditahan. Itu perbedaannya sombong, orang yang punya harta itu nggak lebih parah, lebih parah. Merasa berilmu lebih parah. Yang parah itu kalau merasa punya ilmu, itu yang paling tinggi parahnya. Sombongnya udah mendekati iblis tuh. Gua buat dari api, Adam dari tanah, sorry ya. Bener nggak? Ini gawat nih. Anum paling nggak suka kalau diukur kaji sini. Bukan anum sombong, pahami ilmunya. Karena takut diuji, betul kan? Gawat itu diujinya loh. Kalau punya harta, sholat hilang rasanya. Itu aja. Kalau punya harta itu sholat itu hilang. Nggak enak, pengen buru-buru. Tapi kalau merasa punya ilmu, sholatnya udah sama dengan sholat iblis Pak. Gua paling keren, gua paling kusuk, bahaya. Ujiannya beda. Tapi kalau orang agama, tapi dia rajin tirakat puasa juga, wah keren deh. Keren tuh. Jadi ini penting Anung sampaikan. Nah ini kaitannya dengan apa coba? Syahwat. Jadi puasa kita tuh syahwat itu terkait dengan akhlak. Ya. Karena itu banyak sekarang orang hanya latihan puasanya. Ya. Annahu khorun yudillah. Sesungguhnya puasa itu bisa lemahkan musuh-musuh Allah. Khorun. Itu kan secara bahasa artinya bisa memaksa lawan untuk nyerah. Iya kan? Melawan. Cuma bisa puasa dengan puasa nafsiyah itu saja. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz ada nggak zikir melemahkan syahwat? Jawab, nggak ada. Nggak ada Pak. Yang ada puasa nafsiyah. Makin tinggi jahatnya, makin naik sampai lupa putar-putar. Makin tinggi syahwatnya kan. Bayangin kalau nggak ada pemimpinnya Pak, setan masuk. Walau kita asma Allah, benar kan? Karena setan buatan Allah. Gimana bro? Kan unik tuh. Gimana ngaji mandung? Atau mah pinter lah. Ini bukan perkara berdebat. Jadi kalau antum baca Quran katam, zikir 1000-an, mata masih bisa jelalatan, bingung Pak. Nggak dapat karomahnya tuh. Serius, puasa nafsiyah gedein. Syahwat tambah menjadi-jadi tuh, karena zikir muzakkar itu beda tipis. Jahat. Ja sama zi beda. Beda Pak, ja, zi beda. Maka Ustadz itu banyak istrinya. sorry. Wajar. Zikirnya kuat Pak. Yang satu kuat juga. Obatnya cuma satu, saum puasa. Itu PR kalau merasa jadi ustadz.
Nggak minta izin kawin lagi bro. Liwas salatul wasur. Syahwat. Puasa nafsiyah tinggiin. Kenapa? Karena bisa jadi senjata perangkat. Ke situ intinya sebetulnya. Banyak maaf, Anda menyampaikan supaya memaksa roba puasa kita. Apalagi kalau udah derajat kita memahami ilmu agama tinggi, puasanya harus nafsiyah. Di situ akan ditolong oleh malaikat yang nggak nampak. Bersyukur nggak nampak, kalau nampak antum halu. Pak Edwando, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Besok kita naikin lagi ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena ilmu itu nggak habis-habisnya. Ya. Maka thalibul ilmi, insya Allah kiraman katibin ngikut kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.